Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskusi diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat beriringan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 35 Padang, Bapak Agus Rial SPD, Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 35 Padang, Bapak Ibu yang hadir di forum diskusi kita pada hari ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja masuk ke dalam acara kita, yaitu diskusi tentang diseminasi budaya positif di sekolah ini yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita angkatan 11, Ibu Marina Oktavia SPD. Kepada Ibu Marina Oktavia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan ini dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat-sehat dan bisa mengikuti diskusi pada hari ini. Baiklah, pada diseminasi budaya positif di sekolah ini kami sudah mempelajari di modul 1.4. Jadi budaya positif ini dapat kita terapkan nantinya di sekolah untuk kemajuan dan perubahan sekolah kita. Budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar itu apa budaya positif. Kalau kita beranggapan budaya positif itu adalah budaya yang baik menurut kita. Sekarang kita akan lihat pengertian budaya positif. Di sini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif itu adalah pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah atau di kelas yang berpihak kepada murid. Bukan berpihak kepada guru dulunya, kita berpihak kepada murid. Jadi murid kita berikan tanggung jawab untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada kegiatan yang dilakukannya. Pada modul ini, pada modul CGP yang kami dapatkan, budaya positif, ada beberapa item yang kami pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang perubahan paradigma belajar.
Kita sudah tahu belajar itu berarti adalah kegiatan proses belajar di kelas. Kemudian apakah hanya di kelas, di sekolah, di lingkungan, itu adalah proses pembelajaran. Di sini perubahan paradigma belajar itu ialah pembelajaran berpusat pada murid bukan pada guru. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu semua kegiatan apapun pembelajaran itu sebaiknya berpusat kepada murid. Kita sebagai guru hanya fasilitator dan menuntun murid-murid kita kemana arah dan tujuannya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah tahu apa itu berdiferensiasi, ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini perubahan pembelajaran prinsipnya adalah berdiferensiasi. Kita tidak membedakan anak kita, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Jadi di sini guru sebagai fasilitator harus melihat anak muridnya di mana kebutuhannya yang harus disesuaikan. Kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita sudah tahu apa saja itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis, yang ketiga kreatif, yang keempat mandiri, yang kelima inovatif, yang keenam gotong royong. Jadi dari profil pelajar Pancasila itulah kita bisa membuat paradigma belajar baru sesuai prinsip kita yaitu berdiferensiasi. Walaupun berbeda-beda, tetapi di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan anak murid kita. Jadi dia belajar tidak dibedakan karena pandai atau bodoh atau malas, tapi dibedakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pada perubahan paradigma belajar, di sini ada stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Di sini ada perbedaannya. Kalau dari stimulus, realitas kita sama. Kalau di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu pada stimulus dan respon. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, perubahan paradigma belajar itu pada stimulus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Pasti pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi pada perubahan paradigma belajar ada dua, yaitu stimulus dan respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin. Kita harus disiplin. Bagaimana kita harus disiplin? Apa yang harus kita lakukan? Di sini disiplin positif, ya. Ketika kita mendengar kata disiplin,
ada yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita. Kebanyakan disiplin itu biasanya kita kaitkan dengan tata tertib, aturan, ya, kepatuhan pada peraturan. Itu biasanya yang kita katakan disiplin. Jadi sering di sini dihubungkan dengan hukuman. Kalau kita melanggar disiplin, kita selalu diberi hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Mungkin Bapak Ibu pernah terlambat, mungkin dulu sekolah pernah terlambat, mungkin pernah teringat diberi hukuman oleh gurunya, mungkin mengelilingi lapangan atau disuruh membersihkan kamar mandi atau membersihkan pekarangan. Kadang-kadang itu membekas pada diri kita masing-masing. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini ditekankan dia menumbuhkan kesadaran. Kemudian memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman. Jadi bagaimana itu kita menerapkan disiplin positif itu? Tanpa hukuman, tanpa imbalan atau penghargaan. Kemudian disiplin positif ini mempunyai tujuannya. Yang pertama, menumbuhkan karakter yang baik dan motivasi intrinsik murid. Jadi di sini disiplin positif ini kita mengembangkan karakter anak kepada motivasi. Jadi dia sadar sendiri bagaimana disiplin itu bisa dia lakukan, bisa dia terapkan pada dirinya. Jadi suatu pembiasaan. Yang kedua, murid mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara sendiri. Jadi kalau anak-anak kita terlambat, kita berikanlah apa solusinya bagi dia sebaiknya. Kalau kita yang memberikan solusi, berarti anak-anak kita masih kita beri hukuman. Kemudian yang ketiga, mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif. Berarti murid memiliki etika, sopan santun, dan berakhlak mulia. Kemudian guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin ini, sebaiknya kita sepakati dahulu. Dengan siapa? Dengan murid, dengan guru, dengan warga sekolah. Jadi apa peraturan yang telah kita sepakati ini bisa kita jalani tanpa paksaan. Kemudian nilai-nilai kebajikan pada modul yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebaikan. Di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang religius. Kita minta kepada anak peserta didik kita atau mempunyai tujuan yang mulia supaya dia mempunyai iman dan takwa. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan menggerakkan motivasinya dari dalam diri sehingga terwujudnya motivasi intrinsiknya. Apa contoh nilai-nilai kebajikan itu? Contohnya peduli, integritas, saling menghargai. Itu adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan.
Jadi nilai-nilai kebajikan ini masih tercapai pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Di sini ada namanya teori motivasi perilaku manusia. Ini kita lihat, biasanya kita memberikan hukuman. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita akan mengasih hukuman ketika kita teringat saja apa yang harus kita berikan kepada anak murid kita. Misalnya anak murid kita terlambat, langsung kita jas saja, silakan kamu pilih sampah yang ada di lingkungan kita. Kemudian ada namanya hukuman ini. Kemudian ada pula namanya penghargaan. Penghargaan itu apabila dikerjakan aturannya itu, kita beri dia penghargaan atau imbalan. Kalau tidak ada lagi imbalan lagi, berarti dia tidak mengerjakan apa itu yang kita perintahkan. Kemudian ada namanya untuk menghargai diri sendiri. Ini dia sudah tahu kalau dia sudah terlambat atau bagaimana, dia sudah tahu apa yang konsekuensi yang akan dilakukannya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bagaimana pula itu? Ya, di sini penghargaan tadi sudah dijelaskan juga. Kadang-kadang dihukum karena penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya, kalau kamu besok sebelumnya dia belajar malas dengan kita, besok kita kasih hukuman, tidak juga ada perubahan. Besoknya kita kasih lagi. Siapa besok yang bisa menjawab pertanyaan ibu dan belajar dengan ibu, akan ibu kasih penghargaan. Mungkin contohnya pena, buku, atau yang lainnya. Artinya dia bersemangat. Lambat laun, kalau besoknya kita terlupa memberi penghargaan, hanya itu juga orangnya yang akan melakukan. Berarti penghargaan itu ketika dia memberi penghargaan baru dia termotivasi. Jadi sebaiknya bagaimana anak-anak itu bisa termotivasi dari dirinya masing-masing. Jangan karena penghargaan atau reward. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi ada hukuman, mungkin hukuman itu adalah kesepakatan sepihak. Ya Bapak Ibu. Ya, ketika anak kita terlambat, kita kasih dia hukuman langsung. Kira-kira apa yang nampak dengan kita? Mungkin ada sampah, kita suruh dia mungut. Berarti hari itu dia merasa hukumannya harus dikerjakan. Padahal mungkin ada di hatinya mau memungut sampah. Kalau konsekuensi berarti sudah kita sepakati, tetapi sanksinya itu kadang-kadang menyakitkan juga bagi si murid. Dia sudah disepakati, tapi kadang-kadang itu menyakitkan bagi murid. Tapi bagaimana? Sudah konsekuensi. Baik Bapak Ibu, boleh dilihat. Ini ada 7 pertanyaan, ya. Pertanyaan. Kita akan membedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang bisa berpendapat mana dari tindakan guru ini menurut Bapak Ibu yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Ada yang bisa menjawab? Ya, Ibu Ica. Dari 7 pernyataan di papan tulis, tindakan guru yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut saya ini tindakan gurunya adalah berupa hukuman.
Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, jika kita sebagai guru memberikan tindakan seperti itu juga termasuk ke dalam hukuman. Itu menurut saya, Bu Fia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica yang sudah menjelaskan pertanyaan tindakan guru nomor 1 dan 2. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk 3 dan seterusnya. Ya, Ibu Ian. Terima kasih Bu Pia atas waktu yang sudah diberikan. Sebagaimana yang kita tahu ya dari penjabaran tadi, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau dari Jian yang dia dapat tadi, kalau hukuman berarti hanya kita sendiri tanpa melibatkan anak, sedangkan konsekuensi adalah adanya interaksi atau timbal balik antara guru dengan anak atau peserta didik. Jadi kalau menurut Jian, bagian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali, itu adalah hukuman. Tidak ada kesepakatan antara guru, berarti hukuman aja dari guru. Tidak ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau itu konsekuensi. Kenapa? Kalau udah menggantikan, berarti kita udah ada kesepakatan. Sudah ada kita bikin keyakinan atau kesepakatan bersama peserta didik terlebih dahulu. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis, hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Letak kuncinya di 10 menit mungkin ya, yang kurang paham juga. Letak kata kuncinya di terlambat 10 menit, berarti bapaknya ini atau ibunya ini sudah memberi keyakinan kelas atau perjanjian yang peserta didik terlebih dahulu. Berarti ini adalah konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian telah mencoba membedakan mana yang hukuman dan konsekuensi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang berbeda. Bagaimana tadi Bu Dian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tadi hukuman ya Bu Dian. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain atau sama pendapatnya dengan Bu Dian. Membersihkan tumpahan air. Ada? Kalau tidak kita lanjut, kita lihat jawabannya. Kita tidak melihat benar atau salahnya, nanti kita luruskan bersama. Baik, kita lihat di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, ya biasanya itu adalah sebuah hukuman. Karena apakah terlambat dengan mencatat ke buku 100 kali itu akan membuat anak ada perubahannya? Berarti itu adalah hukuman. Tidak ya? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi anaknya terlambat, kita suruh lari di lapangan basket. Kira-kira hari ini kita suruh lari, besok dia terlambat lagi, dia lari lagi, berarti itu hukuman. Ya, kenapa? Belum tentu dia terlambat, kita suruh lari, besok dia akan tidak terlambat. Apalagi dia hobi berlari nanti. Ya, kita lanjut. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini bisa kita masukkan kepada karena menggantikan. Berarti sudah ada kesepakatan, yaitu namanya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bisa kita katakan konsekuensi karena sudah ada kesepakatan
dengan guru pembelajaran PJOK-nya. Kita lanjut. Kemudian kita lanjut dengan keyakinan kelas. Kita pasti punya keyakinan atau punya aturan. Ya. Kalau aturan berarti bisa sepihak. Kalau keyakinan kelas ini berarti peraturan yang bagaimana? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat di sini. Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan kalau berkendaraan harus menggunakan helm? Kalau nggak pakai helm kan nggak masalah. Tetapi itu sudah aturannya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu adalah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti. Jadi dia akan sadar apa keyakinan yang telah dibuat bersama. Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Baik, bagaimana langkah-langkah atau prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Sebelum kita masuk kepada keyakinan kelas, sebaiknya kita tahu dulu apa langkah-langkah supaya keyakinan kelas kita itu bisa dijalankan bersama tanpa paksaan. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah, kalau di sekolah semuanya, kalau di kelas berarti murid kita, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan sticky note atau kertas. Silakan sampaikan ke murid-muridnya apa kira-kira keyakinan kelas yang bisa kita patuhi bersama tanpa paksaan. Setelah anak-anak kita membuatnya, nanti yang kedua, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi nanti pasti anak-anak kita ini ada membuat kalimat berbentuk negatif. Maksudnya berbentuk negatif ini jangan, tidak. Jadi nanti kalimatnya kita perbaiki menjadi kalimat positif. Jadi jangan kita gunakan kata-kata tidak dan jangan. Kemudian yang ketiga, mencatat semua masukan para murid. Berapa murid kita di kelas? Kita catat semuanya dahulu. Kemudian baru di papan tulis atau di kertas kita buat seperti poster atau bagaimana yang menariknya. Kemudian kita ambil hasilnya yang bersama. Mana yang sama, mana yang kalimatnya masih kalimat negatif, kita perbaiki. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Jadi semua pendapat-pendapat anak murid kita tinjau kembali semua. Kemudian pernyataan itu ditulis. Di sana masih banyak yang berapa peraturan yang harus kita miliki. Yang kelima, kita ulang lagi keyakinan kelas secara bersama. Mana yang seharusnya kita ambil atau kita sepakati bersama untuk jumlahnya berapa. Kita sepakati. Yang keenam, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga sekolah atau kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru
dan muridnya. Jadi untuk menguatkan keyakinan kelas kita itu sebaiknya ditandatangani bersama, karena tadi kita sudah sepakat bersama. Yang ketujuh, yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dipasangkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat. Jadi supaya dia tidak lupa, jadi kita sudah tahu apa saja keyakinan kelas kita yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita buat datang tepat waktu, ada yang terlambat, dia sudah tahu apa saja konsekuensinya kalau dia terlambat. Jadi kita tidak memaksa. Jadi sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kita bersama tadi yang telah kita buat. Ya. Ini mungkin contoh yang bisa kita kerjakan nanti, mungkin Bapak Ibu yang akan membuat keyakinan kelas. Mungkin ini yang saya coba membuatnya menggunakan sticky note. Jadi setiap anak saya bagikan sticky note-nya, silakan diisi apa kira-kira keyakinan kelas kita yang harus kita sepakati bersama. Kemudian kita lihat nilai-nilai dari kalimat-kalimatnya. Kalau ada kalimat negatif kita perbaiki. Kemudian nilai-nilai positifnya kita samakan dengan apakah ada tidak temanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah itu kita sepakati berapa item, berapa poin yang bisa kita lakukan. Kalau ada 6, ya 6 saja dari 30 siswa atau 31 siswa. Jadi setelah kita sepakati keyakinan kelas kita ini, berarti semua warga kelas sudah tahu apa itu keyakinan kelasnya. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada yaitu kebutuhannya, yaitu keyakinan kelas kita, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Nah, ini yang akan kita lihat. Kita sebagai guru mungkin selama ini perlu banyak belajar dari KHD, Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan semboyannya, yaitu ingaso sang kemudian Dotswori Andayan. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini. Kita sebagai guru kira-kira kita di posisi yang mana? Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira kita di posisi yang mana? Baik Bapak Ibu, hari untuk selanjutnya kita akan melihat video. Boleh Bapak Ibu lihat, Bapak dengarkan, kira-kira kita di posisi yang mana yang memahami. Apakah penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer. Bluetooth dihidupkan. Dipanggil Jessica Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum.
2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video Sinaren. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Kami Bu, kami Ya. Tadi kita sudah lihat ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi penghukum. Bagaimana anak-anak tadi Sinaren terlambat, kemudian langsung dihukum oleh gurunya. Apa kira-kira yang akan menjadi beban bagi anak murid kita? Yaitu tadi jadinya dia sebagai pendendam, dendam dengan gurunya mungkin. Kemudian ada lagi namanya pembuat rasa bersalah. Tadi juga Bapak Ibu lihat Naren terlambat juga. Kemudian ibunya marah kepada Naren. Kemudian ada namanya pemantau, ya. Setelah itu gurunya hanya melihat apa yang akan dilakukannya. Kemudian sebagai teman, kalau kita dengan murid sebagai teman, kadang-kadang bagaimana, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu manajer. Mungkin di sini kita akan mencoba menghilangkan sedikit dari posisi yang pertama, penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai teman. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari video tadi sebagai manajer. Mungkin ya agak susah ya Bapak Ibu untuk langsung sebagai manajernya. Mungkin lebih banyak kita di mana? Kalau saya mungkin sekarang ini masih lebih banyak kepada penghukum dan pemantau. Tetapi kadang-kadang kita sudah mencoba untuk menjadi manajer. Memang kita lebih senang, lebih menyadarkan kepada siswa kita. Kita hanya menyampaikan keyakinan kelas kita. Siswa kita sadar apa itu keyakinan kelas kita. Tanpa paksaan, dia sadar apa yang harus dilakukan dari kesalahan tersebut. Baik Bapak Ibu, jadi inilah posisi kontrol kita. Untuk menghindari hukuman
mengharapkan imbalan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita sebagai penghukum biasanya guru suka menghadik dengan kata-kata kasar dan menunjuk-nunjuk. Ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah biasanya berceramah, ibu kecewa atau bagaimana. Kemudian kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian pemantau itu membuat aturan, kemudian yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memecahkan masalah yang dibuat oleh murid kita tadi. Jadi dari kita pembelajaran Sinareng tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa di posisi yang kelima, yaitu manajer. Ini contoh kalimatnya. Di sini ada tadi disampaikan oleh gurunya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu membuat orang merasa bersalah. Kita belum tahu bagaimana anak itu terlambat. Kita sudah merasakan kekecewaan kepada murid kita. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Di sini kita belum tahu juga apa permasalahannya dia terlambat. Kemudian ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan berarti ini bentuk dari penghargaan atau ini sebagai pemantau. Kemudian untuk manajer berarti dia sudah bisa menyelesaikan masalah yang dibuatnya. Ini ada contoh juga, mungkin untuk lebih pahamnya. Kira-kira Bapak Ibu tolong dibantu menjawabnya. Ini ada 5 kasus. Biasanya ini kita lakukan di hari Senin. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang pertama, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kemudian yang kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Kemudian hormat pada bendera selama 1 jam. Yang keempat, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Kira-kira yang mana posisi penghukum dari contoh kasus yang ini? Ya, Bu Sally, boleh? Terima kasih kesempatannya Bu Pia. Kalau menurut saya, posisi penghukum itu berada di nomor 3, Bu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Oke Bu Pia, untuk poin pertama itu menurut saya berada pada posisi teman. Kemudian untuk poin kedua berada pada posisi pemantau. Posisi keempat berada pada pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir posisi kelima itu berada pada manajer. Terima kasih ya. Alhamdulillah Ibu Sally menjawab dengan benar. Kita beri aplaus sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Sally. Berarti Ibu Sally dari video tadi sudah paham di mana posisi kita sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Kita lanjut. Nah, yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Apa pula itu restitusi? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi
segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang menciptakan, tapi murid. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi. Jadi murid kita sudah tahu saja dengan keyakinan kelas kita tadi, dia sudah tahu dengan apa yang harus dilakukannya. Kemudian dia sadar dengan kesalahannya. Kemudian dengan tujuan ini mereka harus memperlakukan bagaimana orang lain. Berarti dia bisa menghargai orang lain, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahannya tadi kita bukan menembus dari kesalahannya kenapa dia terlambat tadi, tapi belajar dari kesalahannya, apa yang harus dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasar dari tindakannya. Kemudian cara yang paling baik dari kesalahannya tadi. Kemudian fokus pada karakter yang bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada segitiga restitusi ini kita belajar bagaimana siswa atau murid kita bisa menciptakan solusi dari masalahnya tersebut. Jadi lambat laut dia akan tahu, oh kalau saya seperti ini apa yang harus saya lakukan. Berarti dia nanti akan terbiasa dengan keyakinan kelasnya dan tidak akan mengulanginya kembali. Kita lihat segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan seperti manajer tadi. Jadi kita tanyakan dulu kenapa siswa kita ini terlambat. Jangan langsung saja kita menjawab kenapa kamu terlambat. Tanyakan dulu permasalahannya. Kemudian validasi tindakannya yang salah. Kira-kira apa keterlambatannya tadi? Kita buatkan urutannya. Kemudian kita tanyakan ke keyakinannya. Kemudian prosedurnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah ini dia, menstabilkan identitas tadi. Jadi guru akan berkata berbuat salah itu manusiawi, tetapi jangan ulangi kembali. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, di sini guru akan berkata apa hal yang lebih buruk kalau kamu melakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah kita validasi, kita stabilkan identitas, kemudian kita menanyakan kelas. Kita kembalikan ke siswa kita karena kita sudah menyepakatinya tadi. Ini contoh penerapan restitusi. Manusia tidak ada yang sempurna dan takut berbeda. Dan mari kita perbaiki semua kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Mengapa kamu lakukan itu? Oh, dia boleh bercanda, tapi tidak boleh sampai merugikan orang lain. Apakah kamu tahu dengan candaanmu tadi bisa merugikan temanmu? Apalagi tugas yang dibuat belum sempat disimpan. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan kelas kita. Yang mana kira-kira yang belum kamu tunjukkan? Ternyata dia masih mengingat
keyakinan kelas kita dengan baik. Tapi apakah dengan mengganggu teman membuat kelas itu sudah menghargai dan juga teman? Baiklah, sekarang apa yang bisa Angel lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Good. Tapi sekiranya nanti diulangi lagi, bagaimana? Baiklah, sekarang silakan cari dan minta maaf sama Indah ya. Itu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak kita Angel yang sedang bercanda tetapi membuat kerugian kepada temannya dan tidak bisa menyimpan tugasnya. Perkenalkan, saya Angel Salali dari kelas 9. Saya berterima kasih kepada Bu Tia karena telah mengajak saya berdiskusi dalam mengatasi masalah saya, yaitu mencabut kabel listrik komputer teman saya. Oleh karena itu, saya berjanji akan mencoba untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Dari contoh segitiga restitusi tadi, Angel dia sudah yakin dengan keyakinan kelasnya dan tidak akan mengulangi lagi apa yang dilakukannya dengan sadar tanpa paksaan. Kemudian ini disiplin positif yang tadi. Kemudian mungkin sampai di sini pemaparan tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau ada salah dan kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Marina Octavia yang sudah menjelaskan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini merupakan penjelasan yang luar biasa sehingga kita sebagai guru di sekolah ini kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, manajer yang membuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai pemantau, ada sebagai teman. Nah, kira-kira kerasa nggak Bapak Ibu kita posisi kita di mana? Nah, oke. Nah, dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Tia tadi, apakah Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan saran atau masukan kepada Ibu Tia setelah menampilkan presentasi beliau tadi? Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Oke, bersama. Baik, terima kasih Melissa. Sebelum kita akhiri mungkin presentasi dari Bu Tia, kami mohon penjelasan dari atau istilahnya diulang kembali lah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi, karena hampir-hampir mirip begitu Bu. Belum kurang paham. Terima kasih Bu Salma. Bu Salma ingin bertanya, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, kepada Ibu Tia dipersilakan untuk memberikan penjelasannya. Baik Bu Salma, terima kasih. Kalau menurut saya, hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Kalau hukuman itu keputusan atau hukumannya itu hanya disepakati oleh satu orang saja, sepihak. Kalau konsekuensi berarti itu ada kesepakatan. Tapi di sini kalau hukuman dia akan merasa bersalah betul. Bagaimana? Karena tidak disepakati. Karena itu hukuman harus dikerjakan juga hari itu. Jadi hukuman itu berarti adalah kesepakatan yang sepihak. Kalau konsekuensi berarti ada kesepakatan bersama. Mungkin itu bersama. Nah, demikian penjelasan dari Ibu Tia. Apakah ada tambahan penjelasan perbedaan antara hukuman dan konsekuen? Ada Bapak Ibu? Kalau tidak, dikembalikan kepada Ibu Salma. Oke Bu, pas.
Nah, selanjutnya adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak Rian? Pas? Oke. Ibu Jian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mungkin akan sedikit menambahkan ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi tadi. Kalau seandainya hukuman berarti itu sepihak dari guru, tidak adanya interaksi antara guru dan peserta didik, tidak adanya keyakinan atau terlebih dulu membicarakan dengan peserta didik, hanya satu arah. Sedangkan hukuman itu konsekuensi, sedangkan konsekuensi itu kita meminta pendapat dari peserta didik kita terlebih dahulu. Adanya interaksi kita dengan peserta didik, kesepakatan kita bersama, setelah disepakati baru kita jalankan secara bersama. Terima kasih. Oke, tambahan yang luar biasa sekali ya Bu Jian. Nah, baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami berharap semoga diskusi kita hari ini bisa kita laksanakan sebagaimana semestinya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu.